Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Salmi Baudah. Saya mahasiswi jurusan Tarjamah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan penelitian saya yang kemarin, yakni tentang evaluasi dari kualitas penerjemahan si ChatGPT atau AI yang saya suruh menerjemahkan sebuah teks berita dengan tema Global Sumut Fotila yang saya ambil dari situs BBC Arabic, teman-teman. Nah, video ini saya buat untuk tugas UTS saya, ujian tengah semester saya, mata kuliah kritik penerjemahan yang diampu oleh Pak Saifullah Kamali. Oke, lanjut. Pertama, yakni pentingnya penerjemahan. Kenapa sih penerjemahan itu penting? Karena ia memiliki fungsi vital. Fungsi vital karena kan penerjemahan itu kan merupakan penghubungan ya antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang bahasa, pasti kan ada suatu informasi, suatu muatan budaya di dalam sebuah bahasa itu. Nah, ketika kita menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, atau ketika kita menerjemahkan satu bahasa ke bahasa yang lain, pasti kita juga ikut menerjemahkan si informasi dalam satu bahasa itu tadi, teman-teman, dalam bahasa sumber tadi. Nah, bagaimana jika si informasi ini tuh berkaitan dengan hukum atau berkaitan dengan aturan, terus juga akademik, misalkan kayak kita mengambil teori-teori dari pakar penelitian yang ada di Inggris, yang ada di Arab gitu, teman-teman. Terus juga ada teks-teks seperti teks kedokteran, terus juga salah satunya adalah teks berita karena berkaitan dengan apa yang terjadi masa kini di belahan dunia lainnya, teman-teman. Oke, lanjut. Tentang perkembangan AI dan dampaknya dalam penerjemahan. Nah, kan manusia ini udah memasuki era industri 5.0 ya, teman-teman. Dimana era industri ini tuh kita melakukan transformasi besar-besaran tentang hadirnya robot, misalnya seperti kalau misalnya teman-teman tahu ada yang namanya Siri, terus ada yang namanya Alexa dari Google, terus juga ada AI atau kecerdasan buatan yang kalau misalnya dalam kacamata penerjemahan digunakan untuk menerjemahkan menerjemahkan yang sangat cepat gitu, teman-teman. Karena kan AI ini kan emang keunggulannya adalah dari kecepatan waktunya ya, teman-teman. Jadi kayak kita menginput sebuah prompt atau kata perintah dan AI pasti akan langsung memberikan jawaban, memberikan data analisis, data statistika dan segala macamnya dalam waktu hitungan detik aja, teman-teman. Tapi walaupun cepat, bagaimana sih dengan hasil dari penerjemahan sebuah teks AI ini? Kalau dari penelitian sebelumnya, menurut saya hasil dari penerjemahan ini tuh kurang natural ya, teman-teman, karena kan kita mengedepankan dari si pembaca sasarannya, teman-teman. Jadi gimana caranya biar penerjemahan ini tidak terasa seperti penerjemahan. Oke, lanjut. Apa itu kritik penerjemahan? Jadi kritik penerjemahan itu adalah observasi dan analisis dari proses serta hasil penerjemahan secara historis, objektif, menyeluruh, dan sistematis di bawah bimbingan teori-teori tertentu. Jadi kurang lebih tuh kritik penerjemahan itu adalah kita melihat, kita mengobservasi, terus kita meneliti nih dari sebuah penerjemahan ini. Kalau dalam konteks ini adalah penerjemahan AI, terus kita kaji secara historis gimana tentang si AI ini bisa menerjemahkan, gimana langkah-langkahnya, terus gimana tentang teks-teks yang kita ambil ini, terus secara objektif misalnya kayak penggunaan katanya gimana, terus peletakan kata-katanya itu sesuai apa enggak, terus dari konteksnya juga, dari konteksnya juga bisa. Nah, terus di bawah bimbingan teori-teori tertentu. Nanti ada beberapa teori yang saya gunakan sebagai acuan agar
kritik penerjemahan kali ini tuh bersifat objektif dan dapat dan ilmiah teman-teman. Beberapa teori yang menjadi acuan saya yaitu pertama ada interferensi struktural atau kaidah. Jadi kalau misalnya kita menerjemahkan suatu bahasa dan bahasa ini kan pasti memiliki kaidah bahasanya tertentu ya teman-teman, seperti kalau misalnya di Indonesia itu ada PUBI atau ada AYD, terus kalau misalnya di bahasa Arab ada lagi gitu. Nah, kalau misalnya dari interferensi struktural ini, ketika penerjemah nggak sengaja nih teman-teman menerjemahkan sekaligus dengan kaidah-kaidahnya, jadi bisa masuk ke keplek-ketiplek, misalnya kayak di bahasa sumbernya 5 huruf, terus di bahasa sasarannya juga 5 huruf, bisa seperti itu teman-teman. Yang kedua, itu ejaan PUBI dan tanda baca, misalnya kayak imbuhan me-nya atau penggunaan kata di, atau dia huruf-huruf yang dimiringin, yang ditebelin, terus ada tanda bacanya titik komanya, terus ada penggunaan kata strip, terus ada tanda seru, tanda tanya, dan segala macamnya teman-teman. Terus untuk ketiga ini untuk transliterasi. Jadi transliterasi ini kalau interferensi struktural adalah penerjemahan sebuah kaidah, kalau misalnya transliterasi ini tuh aksaranya teman-teman. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya bahasa Arab itu kan dia menggunakan huruf hijaiyah ya teman-teman, alif, ba, ta, sa, jim, gitu-gitu. Nah kalau misalnya di Indonesia itu kan A, B, C, D, E, F, gitu-gitu kan. Nah kalau misalnya itu bagaimana dong kalau misalnya kita mau menerjemahkan? Nah disinilah letak si peran si transliterasinya ini. Jadi di sini transliterasi, misalnya kayak huruf alif itu diterjemahkannya jadi A, terus B jadi misalnya huruf ba jadi B, begitu-begitu teman-teman. Dan di sini transliterasi itu banyak pedomannya ya, tergantung dari siapa yang mengeluarkannya, dan saya menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh kampus saya yakni UIN Jakarta teman-teman. Yang terakhir yaitu ketepatan antara teknik dan metode untuk menerjemahkan. Jadi kalau misalnya kita menerjemahkan sesuatu, pasti kita menggunakan teknik-teknik tertentu untuk menerjemahkannya yang akan mencerminkan metode-metode apa sih yang digunakan. Dan dalam penelitian kali ini, metode apa sih kira-kira yang digunakan oleh si ChatGPT itu. Oke, lanjut ke metode penelitian. Seperti saya notice di awal sebelumnya bahwa ini adalah part 2 dari video dari rangkaian penelitian saya. Jadi kali ini kita akan menerjemahkan 10 paragraf lanjutan ya teman-teman, yang diambil dari situs BBC Arabic dengan judul Ustul Yasumul Alami Israel la tasmahu lil qawaribi bil wusuli wal goza kalimaza irsalu al-musa'adati ibra al-bahri, gitu teman-teman. Terus yang pertama saya gimana sih saya sebagai peneliti ini menerjemahkan, mengkritisi dari si teks ini. Pertama itu peneliti saya menyalin keseluruhan teks dengan bentan Google Lens. Jadi saya screenshot paragraf untuk terus saya masukin ke Google Lens. Terus kan nanti ada fitur salin ya teman-teman, jadi saya tidak perlu menyalin satu persatu dari si situsnya itu. Terus dari teks yang sudah saya salin ini kurang lebih ada 30 paragraf, saya akan mengharokati dengan menggunakan tashkil. Ada teman-teman, apabila teman-teman ingin mengharokati Arab gundul juga boleh ke aplikasi Tashkil ya teman-teman. Terus juga ada lanjutnya, setelah saya Tashkil terus saya terjemahkan dengan ChatGPT dengan prompt tertentu, nanti promptnya setelah ini ya teman-teman. Terus terakhir adalah dikritisi dengan standar yang tadi, yang ada 4 tadi. Terus dengan bantuan kamus juga, kamus online Al-Ma'ani, juga kamus offline ada Al-Munawir teman-teman. Lanjut, ini untuk promptnya. Dari yang saya baca-baca, dari yang saya teliti, bahwa kalau misalnya ChatGPT ini sebaiknya, atau AI yang lainnya teman-teman, sebaiknya menggunakan prompt yang yang spesifik, karena agar jawabannya juga presisi ya teman-teman. Jadi saya ingin memberikan prompt yang panjang ini karena saya ingin hasilnya juga sesuai dengan penerjemahan teks jurnalistik, karena kan kita teks berita ya. Terus juga teks jurnalistik kan pasti memiliki kaidah-kaidah, unsur-unsur tertentu ya teman-teman, yang ada di yang ada di teks jurnalistik aja.
begitu teman-teman. Terus juga ini kan mengandung istilah baru yaitu Global Sumber Spotlight yang baru-baru ini booming. Dan kita lihat apakah si ChatGPT ini mampu menerjemahkan istilah yang sama dan akan konsisten ya dalam menerjemahkan si Global Sumber Spotlight ini. Lanjut, berikut untuk hasil terjemahan ChatGPT-nya. Oke. Terus di sini ada ma huwa usulus sumut amali huwa ibarah. Oke, boleh di pause dulu teman-teman untuk membaca secara keseluruhan. Lanjut. Ada integrated fast classification. Sebelumnya maaf teman-teman, untuk di paragraf kelima yang dari bahasa Arabnya itu kan ada tanda kurung yang nggak ada isinya ya teman-teman. Sebenarnya itu ada seharusnya di bahasa sumbernya memang ada tulisan IPC, cuman di Word saya entah kenapa dia tidak mau ada bahasa yang lain selain bahasa Arab. Jadi pas saya tulis IPC-nya dia malah jadi kacau gitu, jadi saya biarkan kosong, maaf ya teman-teman. Ini dalamnya IPC kok teman-teman, kurang lebih seperti ini tulisannya. Oke, lanjut. Boleh di pause dulu apabila ingin melihatnya. Lanjut, paragraf ke-8. Lanjut lagi. Ini ada yang di garis bawahi biru. Setahu saya kalau misalnya di garis bawah biru seperti ini itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ada yang salah di penulisan kayak gini karena kan biasanya Indonesia tuh kan menggunakan 130 km ya teman-teman, disingkat gitu dari kilometer, atau biasanya juga K-nya gede, K-nya kapital gitu teman-teman, maaf. Lanjut, paragraf 9 dan terakhir paragraf 10. Oke, hasil dan pembahasan teman-teman dari yang saya baca tadi, yang saya udah analisis, yang saya sudah teliti, saya mendapatkan beberapa kesalahan, beberapa kekeliruan dari si ChatGPT ini. Yang pertama, tadi kan kita udah klasifikasi menjadi 4 dan saya akan menjabarkannya. Yang pertama dari interferensi struktural. Di sini ada kata wahya wahidatun min satatis sufun, salah satu dari 6 kapal. Nah, kalau misalnya dilihat ini tuh sangat plek-plek ya teman-teman. Kalau misalnya dari bahasa sumbernya ada dari huruf nih 1 2, 3, 4, 5, terus juga di sini ya juga ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, sekilas memang penerjemahannya nih tidak salah ya teman-teman, karena salah satu dari 6 kapal dan kita juga pembaca masih iya ngerti kok maksudnya gitu. Cuman apabila kita melihat ke teks sebelumnya, ini ada di sini di paragraf 9. Di sini teman-teman, Mavi Marmara salah satu dari 6 kapal yang saat itu berjarak sekitar 130 km. Wahya wahidatan min satatis sufun kana tab'udu nahwa mi'ah wa salasuna kilometrin gitu. Dan menurut saya ini kurang tepat karena Mavi Marmara karena penggunaan dari si salahnya ini teman-teman. Jadi mengapa tidak si salahnya ini tuh dihapuskan aja, jadi 1 dari 6 kapal. Kan kalau misalnya 1 dari 6 kapal bacanya jadi lebih enak ya teman-teman. Kapal Turki Mavi Marmara, 1 dari 6 kapal yang saat itu berjarak sekitar 130 km 130 km maaf. Nah, jadi lebih masuk ke dalam si pembaca sasarannya ya teman-teman. Oke, lanjut ke ejaan PUBI dan tanda baca. Nah, di sini boleh lihat dulu ke bahasa sumber teman-teman, di ismi harokati goza al-hurrah, koma wa usulis sumud al-maghrib. Nah, di sini terdapat kata strip teman-teman. Dan sedangkan dalam kata strip di kaidah bahasa Indonesia itu pertama untuk menyisipkan keterangan, terus untuk menggantikan kata sama dengan, sampai dengan, atau membuat penegasan. Terus juga kadang kita sering ngeliat kalau misalnya dalam misalnya kayak ultah ke, terus ada stripnya ya teman-teman, ultah ke 10 misalnya, itu juga bisa dalam kaidah bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya di sini dia stripnya itu setelah al-maghrib. Nah, sedangkan di sini di terjemahan yang maghrib ditaruh di paling bawah dan dia justru stripnya di setelah si Freedom Flotilla, yang mana terjemahannya dari harokati goza al-hurrah. Jadi kayak ini sebenarnya dia menerjemahkan menyisipkan keterangannya ini sih dari si
harokati gozah al-hurrah atau si ustulis sumud al-maghrib. Begitu teman-teman, harusnya kan si ini kan si ustulis sumud al-maghrib harusnya si armada keteguhan maghrib, bukan si freedom flotilla yang atas. Begitu teman-teman. Jadi saya menyiapkan terjemahan alternatif, yakni biismi harokati gozah yang dikenal dengan Free Gaza Movement atau gerakan pembebasan Gaza, dan ustulis sumud al-maghrib maghribi sumud fatila street, yaitu rombongan dari negara-negara Afrika Utara, wahwa qafilatun, dan dia adalah qafilah, ini rombongan sya'bayun, qafilah kelompok sya'bayun itu rombongan, min buldani dari negara-negara, bentuknya jamak ya teman-teman, syamali Ifriqiya ini adalah utara Afrika. Begitu. Lanjut ke transliterasi. Sekilas di sini Wa'adova Bartol menambahkan ini seperti tidak ada yang salah, karena memang penerjemahan nama itu kan harus sesuai persis ya dengan teks aslinya. Tapi kalau misalnya dilihat dari kacamata transliterasi ini kurang tepat teman-teman, karena dalam penggunaan huruf-huruf transliterasi itu kalau misalnya kita menemukan huruf to, terus ada short, terus ada zo, itu kita ada yang memakai topi, terus ada yang memakai titik di bawah gitu. Dan kebetulan si to ini dia harusnya dalam pengalih aksaraan bahasa Indonesia itu harusnya ada titik di bawah teman-teman. Begitu. Terus juga untuk ini kalau misalnya ada harokat atas ini harusnya ada topinya kayak gini teman-teman. Alternatifnya di alternatif yang di bawah B Bartol gitu. Oke, lanjut. Dari kesesuaian teknik dan metode, sama seperti penelitian sebelumnya bahwa teknik dan metodenya ini tuh masih penggabungan antara literal dan semantik. Tetapi teman-teman, dalam penerjemahan kali ini tuh saya merasa bahwa performa ChatGPT itu menurun. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang tidak diterjemahkan ataupun dikurangi. Misalnya kayak kata ini, maaf teman-teman, ini sebenarnya kata ibaroh, tapi di sini jadi acak-acakan. Ini kata ibaroh, oke, yang artinya itu istilah. Ini ada di paragraf awal, maaf. Yang ini ya teman-teman, ma huwa ustulis sumud ada di paragraf ketiga. Ma huwa ustulis sumud alami. Ustulis sumud alami huwa ibaroh an i'tilafi min qawaribil muhammalati bil imtidadi. Oke, jadi sebenarnya kan di sini dia kayak apa sih armada keteguhan global, apa sih Global Sumud Flotilla. Jadi Global Sumud Flotilla itu adalah kalau diterjemahannya merupakan koalisi kapal-kapal. Padahal di sini huwa ibarat istilah untuk i'tilafi, untuk perkumpulan atau koalisi dari kapal-kapal yang membawa bantuan kemanusiaan. Menurut saya itu fatal karena si istilah itu tidak diterjemahkan teman-teman, nama dari si Global Sumud Flotilla-nya ini. Terus lanjut ke pengurangan penerjemahan pada singkatan IPC. Boleh ke sebelumnya yang ini teman-teman, paragraf 5. Jadi kan di sini Integrated Phase Classification atau IPC. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari si singkatannya IPC itu benar ya teman-teman, karena I, P, dan C gitu. Cuman dari si bahasa sumbernya itu adalah at-tasnifi al-marhaliyin al-mutakamilin lil amni al-ghazai. Oke, jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya itu ada 5 kata ya teman-teman, tapi di ChatGPT hanya diterjemahkan Integrated Phase Classification. Dan sebenarnya itu ada di sini teman-teman. Ini ada penerjemahan alternatif. Jadi harusnya Integrated Food Security Phase Classification. Jadi food security-nya itu tidak diterjemahkan oleh si ChatGPT. Dan saya sudah searching di web bahwa emang si Integrated
CIPC ini emang artinya atau singkatannya adalah Integrated Food Security Phase Classification yang di bawah naungan oleh PBB, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan bahwa si ChatGPT ini kan masih menggunakan metode literal yang dicampur semantik, dan untuk penerjemahan teks jurnalistik atau teks berita itu metode yang kurang tepat. Kenapa? Karena literal ini kan dia lebih cenderung ke bahasa sumber, teman-teman. Jadi yang benar, kalau misalnya dari bahasa Arabnya 5, ya udah terjemahannya 5 tanpa dibenerin dulu untuk kenyamanan dari si pembacanya ini. Dan si ChatGPT dan teks jurnalistik ini kan yang penting gimana sih pembacanya itu mengerti tentang berita yang dibawakan oleh beberapa media atau dari terjemahannya itu, teman-teman. Dan dalam penelitian kali ini terlihat bahwa performa ChatGPT itu menurun karena dalam penelitian kemarin ChatGPT itu tidak ada sedikit pun kata yang terlewat dan tidak mengurangi satupun kalimat dari si bahasa sumber, teman-teman. Dan ini menurut saya fatal dan dihimbau untuk pengguna-pengguna ChatGPT yang sering menggunakan ChatGPT agar menggunakan alat-alat bantu yang lain seperti DeepL atau Google Terjemahan untuk menerjemahkan ya, teman-teman. Terus juga bisa pakai cloud, terus juga pakai Skype dan segala macamnya agar tidak terpaku pada satu AI aja, dan untuk menjadi pertimbangan juga, teman-teman. Lanjut, untuk terjemahan alternatif di sini ada di kiri ada bahasa sumber, ada bahasa Arab ya, teman-teman. Terus ini terjemahan di yang tengah itu ada dari ChatGPT, yang kanannya itu ada dari terjemahan alternatif, yakni yang saya terjemahkan secara sendiri. Begitu. Ini yang paragraf 1, 2, terus lanjut yang ketiga, lanjut ke 4. Boleh di pause dulu ya, teman-teman, untuk membaca secara keseluruhan. Ini yang tadi Integrated Food Security Phase Classification. Lanjut lagi 8, lanjut 9. Ini juga yang 130 km saya ubah menjadi 130 km. Oke, lanjut. Nah, di sini juga si ChatGPT tidak menerjemahkan Tamuz atau bahasa Arab kunonya dari Juli, dan saya menerjemahkan karena saya tidak ingin mengurangi sedikit pun dari bahasa sumber. Lanjut. Dan ya, kita sudah ada di penghujung penelitian saya, tapi masih ada 10 paragraf lagi kurang lebih yang ada di penelitian saya selanjutnya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita lihat bagaimana performa ChatGPT untuk part 3 terakhir nanti dari 10 paragraf yang belum saya terjemahkan. Oke, go to part 3, stay tune terus teman-teman. Dadah, terima kasih.